Assalamualaikum. Ketemu lagi di rumah Afarila. Nah, kali ini Sima mau rapikan, lipat, susun, dan rapikan lemari pakaian. Jadi tadi pagi ini si bayi anak saya yang balita itu bongkar-bongkar lemari pakaian nih. Bekas dia bongkar-bongkar kan. Semua yang laci yang khusus untuk pakaian papahnya dia keluarin semua. Jadinya ya udah, daripada nanti dimasukin kan amburadul juga, jadi sekalian aja saya beresin, rapikan lagi, susun ulang lagi susunan pakaian yang ada di lemari pakaian saya ini. Jadi lemari pakaian saya ini modelnya itu laci ya mams, laci drawer kayak gitu. Nah ini bahannya plastik aja, tapi bahannya kokoh dan tahan lama, awet banget dan anti rayap. Jadi ini tadi yang dikeluarin sama anak saya si bayi, semuanya dia keluarin semua pakaian papahnya. Ya udah biar si emaknya juga nggak goleran terus ya. Jadi lipat-lipat pakaian aja hari ini, susun ulang semua isi pakaian yang ada di lemari laci kami ini. Ini jadi per masing-masing laci itu ada tempatnya sendiri. Tapi di sini saya mau jelasin dulu cara saya melipat pakaian biar supaya hemat tempat, hemat ruang di dalam lemari yang modelnya tipe laci ya mams. Jadi ini kalau misalnya bajunya yang ini contohnya baju suami, jadi baju kayak dia keluar, baju koko, entah baju jalannya, saya lipatnya bagi dua kayak gini. Nah terus dilipat kayak gini lagi, tapi nggak sampai habis, nggak sama rata ya mams, karena sisa dari lipatan itu nanti buat masukin ujung yang satunya lagi kayak gini. Nah jadi modelnya kayak gini, ngelipatnya ada yang dimasukin ke dalam supaya dia nggak mudah kalau dicari-cari itu diubuk-ubuk sama suami, nggak terlalu sering di ini kan di nggak cepat berantakan gitulah intinya. Itu kalau baju. Nah kalau baju tadi kan saya bagi 3 sebelum dimasukkan ke sisi satunya. Kalau celana saya bagi 4 seperti ini. Ini dimasukkan juga ke sisi satunya ini. Nah kayak gini ya mams. Ini kalau celana. Nah ini saya sudah selesai ngelipat baju punya suami, mulai dari celana dalamnya, baju ini dipisah-pisah ya. Jadi satu jalur kayak gitu, baju dia di rumah, kemudian baju jalan, celana pendeknya, celana panjang kayak gitu. Nah sebelum dimasukin lagi ke dalam laci, ini saya bersihkan dulu, kan ada kotorannya juga kan kayak gitu, ada kayak ya pasir-pasir entah dari pakaian atau gimana. Jadi sebelum itu dibersihkan dulu. Nah ini untuk laci yang sebelah sini khusus untuk baju suami di rumah. Jadi baju-baju rumahnya, celana dalam, kemudian celana pendeknya masuk di laci yang nomor 2 ini. Jadi tuh kalau suami ngambil pakaian itu udah tahu dia kalau baju buat dia jalan di laci mana, baju buat dia di rumah di laci mana kayak gitu. Jadi nggak bingung lagi nyarinya. Jadi khusus untuk baju itu sudah ada tempatnya masing-masing punya suami di mana. Nah kalau yang laci di atasnya ini baju untuk suami jalan sama naruh sarung-sarung punyanya dia. Jadi sarung buat sholat kayak gitu. Kalau di laci bawahnya ini laci buat ini tadi baju dia di rumah. Ini sih masih susun-susun. Oke, sebelumnya sih mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik video ini, sudah bersedia meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah ini sih lagi nyusun tadi celana pendeknya suami. Dia celana pendeknya juga lumayan banyak. Jadi Sima bagi, jadi sisi yang sebelah agak ke dalam itu untuk baju jalannya, baju di rumah. Terus yang sisi sebelah sana, yang sebelah kanan untuk celana pendek, dan yang bagian agak keluar adalah celana dalamnya. Nah kalau udah selesai nyusun baju punya suami, selanjutnya saya nyusun bongkar aja sekalian nyusun ulang baju punya Sima sendiri. Jadi laci paling bawah itu adalah wilayahnya laci pakaiannya si emak. Ini kelihatan banget ya,
kayak rasanya kayak nggak punya pakaian, tapi pas dikeluarin semua isi pakaian di dalam lemari itu numpuk-numpuk semua seperti ini pakaiannya si Mak tuh. Jadi ini mau dilipat ulang lagi karena juga susunannya sudah mulai amburadul. Nah di sini juga awalnya di laci paling bawah ini juga tempat naruh kerudung. Jadi dulu tuh waktu si Mama masih kerja kan kerudungnya lumayan banyak ya, koleksi beberapa warna kayak gitu karena ngikutin baju kantor juga kan. Jadi ini apa ya, masih banyak lah pilihan-pilihan koleksi kerudungnya. Nah ini Sima ngelipat baju untuk jalan kayak gitu, kurang lebih sama sih kayak saya ngelipat baju untuk ini juga, baju suami tadi dan baju anak juga sama seperti itu, dilipat dimasukin ke sisi satunya, digulung-gulung kayak gitu, tapi dimasukin ke sisi satunya biar dia nggak mudah lepas bajunya. Nah ini untuk potongan-potongan kerudung nih di bagian depan. Oke, sebelumnya saya juga mau nanya nih kabar Mama semua gimana hari ini. Kalau hari ini di Palangkaraya lagi hujan lebat. Dari pagi tadi rencananya mau belanja mingguan karena stok di kulkas udah mulai habis ya, tapi ternyata hujan dari subuh sampai jam 11 siang itu masih hujan lebat di Palangkaraya. Jadi mager banget mau keluar ke pasar nyari makan. Untung jadi masakin sisa stok masih ada sih di kulkas. Nah ini sih contohin untuk ngelipat baju yang seragam atau piyama. Kalau piyama kan atas bawah kayak gitu ya Mams. Ini digabung jadi satu biar nggak bingung nanti cari atasan sama bawahannya kalau seragam kayak gitu. Nah ini juga kalau lipat celana pendek itu cuman dibagi 3. Nah ini udah selesai nyusun ngelipat baju rumah, yang satu baris itu baju rumah, terus bawahnya baju jalan, kemudian bra dan celana dalam. Nah sekarang saatnya Sima nyusun ke dalam laci yang ini khusus untuk yang sebelah kiri tadi untuk pakaian rumah, yang sebelah kanan untuk pakaian jalan. Nah ini laci untuk pakaian saya yang baju untuk jalan, jadi semua jaket dan segala macam tapi dipisahkan. Jadi baris yang pertama yang agak ke dalam itu adalah atasan atau dress kayak gitu. Terus untuk celana atau rok saya taruhnya di bagian yang agak luar atau bagian agak di depannya kayak gitu ya. Jadi nggak bingung nyari yang, nah ini saya nyusun celana, saya naruh celana yang di depan ini. Jadi kalau ngambil celana udah tahu nih posisinya di mana, kalau yang untuk baju di daerah mana kayak gitu. Jadi saya pisahkan meskipun nggak ada pembatas di dalam lacinya, tapi kalau kita naruh atau nyusun bajunya tuh sesuai dengan jenisnya masing-masing itu nggak akan bingung, nggak akan nyari lama kayak gitu. Nah ini udah ya. Terus lanjut, kalau ini saya nyusun baju untuk baju rumah. Ini tuh sebenarnya yang biru itu daster ibu saya sih. Saya jarang pakai daster soalnya kalau di rumah karena lebih suka pakai baby doll, apa ya namanya ya, sejenis baju tidur kayak gitu lah, atasan bawahan kayak gitu. Kalau daster itu apalagi daster yang panjang itu jarang pakai karena masih nggak terbiasa pakai baju daster kayak gitu. Jadi itu kebanyakan ada yang daster kalau ibu saya datang ke rumah kan karena tinggal di beda kota kayak gitu. Jadi kalau ke rumah anaknya pasti ada ninggalin baju supaya nggak bolak-balik bawa baju segala kalau nginep di rumah anaknya. Nah kalau udah selesai nyusun baju saya sendiri, sekarang saya habis selesai lipatin ulang baju anak saya. Jadi baju anak saya nih lumayan banyak ya. Ini juga saya pisahkan sesuai kategorinya. Jadi ini yang pakaian khusus di rumah, kaos dalamnya, kemudian baju jalan, baju di rumahnya juga dibedakan, ada yang bagian baju, ada yang bagian celana juga dibedakan, yang celana pendek sama celana panjang. Nah ini contoh saya kalau ngelipat untuk piyamanya dia yang ada atasan bawahan kayak gitu.
Jadi yang bagian baju tuh dilipat dua, terus dilipat dua lagi. Nah, habis itu dimasukkan ke dalam celana, terus ujungnya dimasukkan ke dalam pinggangnya yang bagian karet itu supaya lebih apa ya, lebih kuat aja kayak gitu loh nempelnya pas kita susun-susun. Nah, ini sudah saya selesai semua nyusun-nyusunnya. Kayak kelihatannya cepet ya, tapi kalau nyusun sebenarnya itu hampir setengah hari, udah lumayan berjam-jam nyusun dan ngelipat pakaian semuanya. Yang penting bisa menghemat tempat, menghemat ruang karena lemarinya kan lumayan kecil ya, bukan lemari besar, dan harus muat semuanya di dalam lemari laci kayak gini. Nah, ini untuk yang lemari ini laci-laci khusus untuk pakaian suami. Yang pertama tadi udah saya jelaskan ya, untuk rumah pakaian di rumah maaf, pakaian jalan, dan di bawahnya adalah pakaian rumah. Kalau laci kedua yang sisi satunya ini tempat saya naruh spray. Jadi spray juga dibedakan, kalau spray khusus di bagian sebelah kanan, terus untuk sarung bantal, sarung guling di sebelah kirinya. Nah, ini juga tempat naruh sarung bantal, sarung guling. Terus sisi yang agak ke depan itu buat saya naruh lampin atau selimut selimut tipis punya anak. Jadi dia masih pakai lampin ya, suka kalau tidur harus ada lampinnya kayak gitu. Nah, saya taruhnya di daerah situ karena nggak muat kalau di laci khusus baju anak. Karena laci khusus baju anak aja udah nih banyak banget ya, sampai masih disusun sedemikian rupa aja dia udah ada, masih ada yang grenjel-grenjel kayak gitu. Nih saya susunnya dibedakan tadi sesuai kategori juga. Jadi bagian yang paling luar ini baju khusus di rumah karena kan sering di rumah, sedangkan baju jalannya agak dimasukkan ke bagian dalam, tapi yang sering dia pakai juga, yang suka dia pakai juga ditaruh agak keluar sedikit, jadi kita tahu posisinya yang mana. Terus juga di sana ada kaos dalamnya juga, jadi semuanya di dalam satu laci tapi ada per kotak-kotaknya kayak gitu. Jadi kita nggak bingung lagi nih nyari baju rumahnya yang mana, baju jalan yang mana, celananya yang mana, baju atasan yang mana, semuanya sudah disusun per area, per wilayah kayak gitu meskipun dalam satu laci. Nah, selain itu saya juga ada nyusun di sini, nyusun di drawer sini lemari plastik satunya lagi karena tadi ada yang nggak muat untuk naruh spray. Ini spraynya ditaruh di sini nih. Pintunya rusak ya bagian atas, jadi sebenarnya ada pintunya juga. Nah, terus untuk naruh kerudung, sekarang saya naruh kerudung di sini pas dalam satu laci. Meskipun kelihatannya sesak-sesakan kayak gitu, yang penting dia tersusun rapi sesuai warnanya ya di sini. Jadi tinggal mau milih warna hitam, putih, pink, coklat, itu semuanya tinggal diambil, ditarik kayak gitu aja. Yang penting dia sudah tersusun rapi dalam satu laci. Nah, terus kalau di bawahnya buat saya naruh mukena. Jadi stok mukena saya ada beberapa, itu saya taruh di sini di bagian depannya. Terus di bagian agak belakang itu buat saya naruh tapi apa ya bahasa Indonesia ya? Oh, sarung panjang kayak gitu, buat itu tadi ganti-gantian anak saya buat di ayunan. Kalau stok paling bawah ini untuk naruh handuk, jadi naruh handuk di bagian paling bawah. Nah, jadi seperti inilah cara saya menyusun pakaian, kemudian spray. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like,